Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tuzahidu fi sabilihi bi amwalikum wa anfusikum alaihi. Puji serta syukur sudah sepatutnya kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan yang luar biasa kepada kita, kesempatan untuk sama-sama terus berikhtiar dengan sebaik mungkin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan segala hal yang kita cita-citakan bisa terlaksana, khususnya untuk cita-cita bahagia dunia dan akhirat. Tapi berwasiat mari sama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan, karena dengan ketakwaanlah manusia dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi makhluk yang paling mulia. Ketakwaan pula lah yang dijadikan jaminan oleh Allah segala urusan yang sedang kita lakukan akan dipermudah, tentu saja dengan selalu berupaya sebaik mungkin melakukan ketika hendak menyelesaikan sebuah urusan itu adalah tetap ada dalam ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa menginginkan kebaikan dan kebaikan bagi hamba-Nya. Hal ini bisa terlihat dengan diturunkannya kitab Al-Quran dan sekaligus prototipenya langsung diturunkan Rasulullah SAW. Panduannya Al-Quran dan contohnya ayat Rasulullah SAW. Ini patut untuk kita syukuri, karena kenapa? Selain kita diberikan buku panduan hidup manual berupa Al-Quran, Allah pun langsung tahyir cara melaksanakan ibadah yang baik dan benar itu dengan cara apa? Dengan cara mencontoh Rasulullah SAW. Bahkan Aisyah ketika ditanya, wahai Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah itu? Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah itu adalah akhlak Al-Quran. Bisa dikatakan Rasulullah merupakan Al-Quran berjalan. Karena kenapa? Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking sayangnya Allah kepada kita sebagai hamba-Nya, sampai ditawarkan sebuah perniagaan, sebuah usaha, sebuah bisnis yang kalau bisnis secara duniawi hanya sampai dunia saja. Kita ketika kerjasama berbisnis dengan teman atau dengan rekan sejawat, pasti tidak mungkin ada yang tujuan bisnisnya itu ingin rugi. Ditanya oleh teman, kan kerjasama dengan jami eta mau abitah yang rugi bisnisnya, tidak mungkin terjadi seperti itu. Pasti ketika berbisnis dengan orang lain atau dengan teman kita, ada capaian keuntungan yang ingin kita raih, ada keberhasilan yang ingin dicapai bersama-sama. Terlebih orang yang kita ajak kerjasama itu sudah terkenal, lamun kerjasama jeung jalmi eta mah pasti sukses. Lamun kerjasama jeung jalmi eta mah sok berhasil we, sok aya we hasilna teh. Terlebih ketika dijanjikan lamun ieu misalkan jual beli bisa terjual 100% bakal dipasihan bonus ke kerencangan. Pasti semangat gitu. Padahal kita tidak pernah berpikir kumaha eta lamun jalma atau teman kita yang kita ajak kerjasama teh suatu waktu mengalami kebangkrutan. Kan tidak ada yang tahu, walaupun dia sudah terkenal di sistem jalur eta mah 1-2 tahun bakal gampil benghar kacira teoskeun tos biasa ngagalun mobil malehan bumi. Padahal ternyata bangkrut seperti apa, tapi tetap karena kita punya harapan, punya angan dan cita-cita ingin sukses secara duniawi, tetap nyantol ke jalan nyata.
Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, begitupun Allah. Lamun tadi mah keberhasilan dunia mah keberhasilan semu, dan demi Allah lamun misalkan keberhasilan itu hanya capaiannya duniawi saja, ya silakan, hanya tepi dunia hukum. Tetapi Allah menawarkan bukan hanya mendapatkan keuntungan dunia semata saja, tetapi Allah menawarkan keuntungan dunia berikut akhiratnya. Lamun tadi bisnis di jalan lima kedah aya modal, kedah aya barang. Tetapi bisnis dengan Allah cuma membutuhkan modal satu, apa? Didasari dengan keimanan. Sok upami bisnis dengan Allah, surah Allah teh sok perkuat keimanan. Ini apa? Tercatat di surat As-Saff, surat yang ke-61 di ayat yang ke-10. Allah menawarkan kepada orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang meyakini sebuah kebenaran, wahai orang-orang yang mempercayaiku bahwa aku itu adalah Tuhanmu. Kenapa yang dipanggil ini orang-orang yang beriman? Karena bukan sebuah tauladan, sebuah perintah tidak akan kita tiru, tidak akan kita gugu, tidak akan kita ikuti, namun kita tidak percaya kepada sosok yang memerintahkan kepada kita. Ada seorang anak nuju ngalaraskeun cocokan mobilan misalkan, roda mobil nanti cocok, karena kelihatan kesulitan, aku ayah ulang pampantosan ulang teruskeun. Karena tahu anak tersebut ke ayah nanti tiap barang damel nanti si ayah nanti sok kana beres, ngabereskeun kali pos oge teu beres-beres kana wae si anak nolak. Ayo siap, budede we diraskeun anak bisa punya lira. Karena kenapa si anak tersebut tidak mau dibantu oleh ayahnya? Karena tahu ayah mama mau ngabantosan sesuatu teh tara beres. Tapi ini apa? Yang menjanjikan siapa? Yang menjanjikan itu Allah. Makanya Allah mengajak, yuk jalma-jalma anu percaya, wahai orang-orang yang beriman. Karena kalau misalkan kita sekali lagi kalau tidak percaya, bahkan di Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu benar-benar ada suri teladan yang baik yang patut kita tiru. Eta Rasulullah jadi suri teladan bakal kurang ditutur berarti lamun orang percaya ke Rasul. Tapi lamun di waktu orang percaya ke Rasul, ahli hoream males. Apa yang Allah tawarkan dalam surat ini? Hal adullukum ala tijarah, inginkah kalian aku tunjukkan kepada sebuah perniagaan, sebuah bisnis, anu bisnis itu modalna iman. Apa keuntungan yang diraih? Yang pertama, tunjikum min adabin alim. Ketika berbisnis dengan dimulai dengan keimanan, dalam hal ini bisnis ukhrawi, maka kalian akan dijauhkan dari siksa api neraka. Lamun ditebihkeun dengan siksa api neraka berarti dicatatkeun ka surga. Ngan modalna iman. Inilah bentuk penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita memperkuat keimanan. Modal teh modal keimanan itu begitu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dijujurkeun ku Allah, ieu jalmi-jalmi nu iman, hoyong teu bisnis anu bisnis eta teh bakal nyalametkeun anjeun sadaya tina siksa api neraka. Naon anu kudu dilakukeun ku urang? Tu'minuna billahi wa rasulihi. Yang pertama, kita harus beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kacariuskeun cenah engke di alam kubur teh bakal ditanya man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka dan lain sebagainya. Itu pertanyaan itu bukan hanya di kubur saja, tapi ketika ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Tuhanmu adalah Allah. Di mana? Di dunia kene. Sanes di akhirat. Karena kenapa? Beribadah di akhirat sudah tidak berlaku. Karena kenapa? Beribadah itu hanya diberikan kesempatan di dunia saja. Ketika ditaros man nabiyuka, siapa nabimu? Rasulullah. Nah, atuh salat beda jeung Rasul. Aku percaya karena laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Aku percaya Rasulullah itu contoh yang terbaik. Tapi nah kalau tahu beda dengan wae Rasul misalkan. Nah, bisnis nanti mana dikurangan ataupun kan jual beli nanti dikatakan 1 kilo tapi dengan salah panon. Namun terkadang salah nanti itu sebenarnya gitu. Apa maksudnya salah sebenarnya? Contoh, kejanjiannya di Parapatan 5
Padahal namanya parapatan maupan, tapi nah di parapatan 5 dah salah hati nggak sebenarnya. Jual susu murni, pedagang dan pembeli sudah tahu dah mungkin susu murni saleta 10.000 nggak apa, tapi dah nggak sepakat. Anu ngajual nggak sepakat, anu ngasih aku suka kamar itu susu murni, naja dicampur. Boleh seperti itu boleh, tetapi apa? Beritahukan kepada pembeli, tah itu susu murni tapi dicampur cair. Butuh kejujuran itu seperti itu. Karena kenapa? Kejujuran hanya berlaku kepada orang yang percaya saja, kepada orang yang meyakini segala apapun yang ia lakukan dilihat dan dipotret oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama ingin selamat dari siksaan api neraka, bisnis yang luar biasa dengan Allah, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang kedua, wa tujahidu fi sabilihi bi amwalikum wa anfusikum. Yang kedua, kita harus berjihad dengan sungguh-sungguh, baik dengan harta bahkan dengan jiwa. Hadirin di ikhwati iman rahimahullah, ketika Allah mengungkap berjihad dengan harta, Allah tidak melihat jumlah nominal yang kita asupkan karena kenceng. Karena kenapa saya mengatakan demikian? Lamun Allah melihat nominalnya, pasti anu kaya, anu pamulana atau surga. Tetapi Allah, apa yang Allah lihat? Kesungguhan dia ketika menginfakkan harta walaupun sakedik ayawe yang selainnya. Bahkan di surat Al-Imran, ciri orang yang bertakwa alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, jalma nu takwa mah senantiasa infak baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Tentu Allah teh jauh sama tasbih, ya jalma-jalma iman lamun beruntung sedang sejahtera sok infaknya, lamun keur miskin mah terkedah tidak. Tetapi Allah mengungkap fisarroi wadoroi, jihad Tuhan tama baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Nanti gimana kesanggupan kita? Da Allah ge terangkeun dina doa Quran teh nah 5.000, nah 50.000 atau 50 juta atau 5 miliar, Allah terangkeun. Tetapi Allah ingin melihat kesungguhan eta harta nu dititipkeun ka urang sadayana teh naha aya keinginan untuk berbagi dengan yang lain atau tidak. Bahkan dugikeun infak berjihad dengan jiwa gitu. Paling bos ada abimah cakap terbiasa nyumbang kamu pada saat Nabi Muhammad sekolah teh. Rasul abimah cakap putanaga eta ge dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal tadi pondasi imanah tetap ada dalam diri kita. Pondasi keimanan itu ada bersanding atau bersemayam di diri kita. Dan karena sekali lagi iman itu benar-benar dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai diulangi, dzalikum khairul lakum, yang demikian itu akan menjadi kebaikan bagi kalian in kuntum ta'lamun, kalau kita mengetahuinya. Dan harus dipastikan terang kalau bisnis anu saya ini seperti itu. Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Kemudian selain tadi keuntungan yang pertama akan dijauhkan dari siksa api neraka, bahkan di ayat yang ke-12-nya yaghfir lakum dunubakum, eta bisnis ieu teh bakal ngahapus sadaya dosa. Yaghfir lakum dunubakum, akan menghapus, mengampuni dosa-dosa kalian. Allah menggunakan kalimat jamak taksir dan mufrad, tetapi dunubun, beberapa dosa yang kita lakukan asal keimanan. Bahkan sampai Rasulullah mau bersumpah seseorang tidak akan melakukan sebuah pencurian kalau masih iman bersemayam dalam dirinya. Nah itu masih kena korupsi dan curang, itu berarti imannya kedua. Seorang pezina tidak akan melakukan perzinahan namun aya kena iman. Nah itu zina kena wae. Kenapa? Karena iman sedang hilang dalam dirinya. Kemudian dan ketika ditanya apakah ada yang selamat dari dosa, tidak ada. Namun ayat satu disurvei, cuma dosa salir, cuma dosa sedang, cuma dosa seueur, pasti pilihan katimu. Sabab naon? Semua orang berpotensi dosa. Tetapi jangan dijadikan alasan karena ada hadis bari ada foto udah kabeh sadaya anak ada macam ada dosa sadaya nah. Jangan dijadikan alasan harusnya orang ngeuleuh karena dosa. Kalau kebatna 2 poe di kiamat. Kumaha 3 poe di kiamat urang kabujeng dicabutnya Pak. Makanya tobat itu tidak menunggu ajal datang, walaupun Allah sampai memberikan kesempatan malam yugorgir, tobat akan diterima sebelum nyawa diambil dalam jasad. Tapi ulah dimaknai baik ewe tobat mah pas 2 poe bari pupus.
Kumaha lamun 3 poe teu pupus can tobat kemudian dicabut nyawana. Makanya ketika itu melakukan dosa, ketika itu juga tobat. Ketika itu melakukan dosa, ketika itu juga melakukan tobat. Bahkan ini diberikan kesempatan. Hoyong teu anu bisa yaghfir lakum dzunubakum, yang bisa menghapus dosa-dosa kalian. Sok bisnis jeung Allah yang dimodali dengan keimanan. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, kita sama-sama meyakini janji Allah itu akan benar-benar terjadi. Janji Allah itu senantiasa ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Di sini Allah mengubah janji. Kamu dina pasar mengubah diskon besar-besaran. Sok hayang bisnis aja kami cek Allah teh. Dugikeun tadi selamat dina api neraka, bakal dihapus dari dosa-dosa, kemudian akan dimasukkan ke dalam surga, bahkan di selanjutnya dari kalfojul adim, itulah kemenangan yang luar biasa. Dan naon deui itu lamun lain ka surga. Sampai akhir bersolok ayo ka surga, mana ayo lain ka surga balik ka mana? Ya kan, ini ka surga gitu. Kemudian wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib. Bahkan ada keuntungan yang lainnya yang kalian cintai apa? Nasrum minallah, kita akan selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup itu begitu susah, tetapi ketika ada pertolongan dari Allah, ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan menjadi mudah. Kemudian wafatum qarib, dan itu merupakan kemenangan yang paling dekat. Wabasiril mukminin, dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, kemudian beberapa upaya yang bisa kita lakukan selain ini adalah dengan senantiasa kita terus mengkaji Al-Quran. Kita 17 kali minimalnya menyebutkan ke Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Aktualisasinya apa? Di ayat atau di surat Al-Fatihah tidak disebutkan kumaha cara ngarai ihdina didinya teh, cara ngarai hidayah Allah teh seperti apa. Maka dilanjutkan di surat yang selanjutnya, ihdina bisa tercapai dengan apa? Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Eta hidayah teh aya dina kitab Al-Qur'an. Makanya Rasulullah memberikan jaminan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kita adalah yang mau mengkaji Al-Qur'an dan mengamalkannya. Dalam menulis Al-Qur'an pun dan menulis hidayah ke Allah, tapi Al-Qur'an tak dibaca, Al-Quran tak dikaji, bahkan puji-pujian diamalkan dan dibaca gitu. Itu sama halnya seperti kita curhat kepada penyuluh. Kalau satu nanti tukang kebun teh gagal kene we, gagal panen we, mereka penyuluh punten papadahankeun, tolong minta arahannya supaya jadi perkebunan teh berbuah dan ada hasilnya. 17 kali orang teh bolak-balik ke penyuluh. Bahkan saking nyaman penyuluh, yuk buku panduanna upami penyuluh 5 sangatnya 17 kali bulan kali. Tapi punten buku panduan yang dititipkan Pak Penyuluh ka petani eta teh yang disimpan di dalam meja. Tara dibaca sama sekali. Bakal ngamuk eta penyuluh. Begitupun Allah Subhanahu wa taala. Makanya aktualisasi kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah, mangga sami-sami mari sama-sama kita mengkaji Al-Qur'an. Makanya ada pola di antara cara mempelajari Al-Quran, ayat namina tilawatil Quran. Lain dengan memperbagus bacaan hukum, tetapi tilawah tala yaitu tilawah itu dimaknai diikuti, baca sembari diamalkan. Apa yang tertera dalam Al-Quran, baca hurufnya, pahami maknanya, amalkan isina. Cek Allah teh wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang sering mempermainkan timbangan ketika jual beli. Lamun yakin karena ayat eta moal wantun tah nipu ka pembeli. Cek Allah wailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang salat. Ketika Allah mengungkap sebuah kecelakaan, Allah beritahu, Allah menyahakeun nah celaka ketika salatnya.
alladzina hum an sholatihim sahun. Oh, urang cilaka salat teh gara-gara lalai pas ngaraktekeun salatna. Alladzina hum yuraun. Oh, geuningan mata cilaka salat teh sabab urang mah hayang kapunten ku makhluk dan hayang kapunten ku Allah. Dan banyak lagi pesan-pesan cinta dari Allah Subhanahu wa taala yang tertara dalam kitab Al-Qur'an. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, kucuran hidayahnya, sehingga kita semangat untuk senantiasa semangat melaksanakan ibadah ini didasari dengan keilmuan yang mencontoh kepada Allah dan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.